tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, dan jangan lupa untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah Allah berikan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Jadi di sini Bapak Ibu ternyata melakukan perjalanan, refreshing, healing, safar itu dianjurkan. Ya, dalam Islam itu sangat dianjurkan. Apakah sifatnya tadabbur, apakah sifatnya mengingat kebesaran dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Idza tasafartum fil ardi faqta'u bima rahubat aydin nas." Apabila kamu melakukan satu perjalanan di bumi, maka jangan pernah melalaikan, jadikanlah perjalanan itu menambah keimanan. Ya. Artinya Bapak Ibu, jangan sampai kesedihan kita, ya kan? Jangan sampai kegalauan kita, jangan sampai kesibukan kita, kita melupakan ciptaan Allah, yaitu bumi yang sangat luas. Maka Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yasiru fil ardi, mengapa kalian tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan apa hukumnya safar atau tamasya, dianjurkan. Kenapa? Karena ini firman Allah sendiri. Tetapi Allah mengingatkan, fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Tapi jangan lupa untuk selalu melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah Allah ciptakan terhadap kaum-kaum terdahulu. Dalam surat Al-Ghasyiyah juga disebutkan apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa khuliqat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa susiat. Apakah kalian enggak lihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana bumi menjadi pasak, bagaimana langit-langit itu ditinggikan? Ini semua adalah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita garis bawahi adalah mentadabburi alam, refreshing, healing, safar itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita tahu, ya kan, bahwasanya dunia itu enggak selebar meja kerja, kan seperti itu. Ya, kalau ada yang mengatakan dunia tidak selebar daun kelor, dan kelor masih sempit kan. Tapi dunia enggak selebar meja kerja, ya kan. Banyak tempat yang menunjukkan bagaimana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam safar ini Allah juga mengingatkan, ya kan, idza tasa'adtum 'alal ardi fahamidallah. Kalau kalian menanjak perjalanannya, itu ucapkanlah Allahu Akbar, kan kalau tidak salah sunnahnya. Kalau kalian menanjak perjalanan, ucapkanlah Allah. Kalau kalian menurun, ucapkanlah alhamdulillah. Dalam hadis yang lain mengucapkan subhanallah. Artinya apa? Dalam perjalanan pun kita tetap dituntut untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di hadis yang lain disebutkan seberapa banyak orang yang melakukan safar sehingga itu menjadi jalan kematiannya. Ya. Banyak, ya kan? Maka di hadis yang lain disebutkan, ya ini hadisnya sangat masyhur, apabila Allah ingin mencabut nyawa hambanya, Allah akan membuat dia safar ke sana. Ya kan? Misalnya ada hamba Allah mau dicabut ruhnya di Banda Aceh, Allah akan buat dia safar ke Banda Aceh sehingga ruhnya harus dicabut di sana. Maka Bapak Ibu, dalam healing ini, refreshing ini, safar ini, kita pun tidak boleh lalai. Banyak kewajiban juga yang harus kita tunaikan, di antara ada sholat 5 waktu, kemudian menjaga alam, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang hajat sembarangan, karena ini semuanya adalah adat dalam melakukan safar. Ya, jadi dalam safar pun kita banyak diajarkan banyak kebaikan. Kalau menanjak, ucapkan Allahu Akbar. Kalau menurun juga ucapkan subhanallah atau alhamdulillah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, safar ini ya menjadikan kita pelajaran yang mahal untuk menjadi muslim yang bahagia, kan seperti itu. Jadi kalau safar bawaannya cemburu, di rumah aja, kan seperti itu. Ya, safar itu harus membuat pribadi muslim itu bahagia. Di hadis para tafsir menyebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang dekat dan istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak pernah sedih dan dia enggak pernah khawatir. Artinya apa? Pribadinya itu selalu bahagia. Ya kan? Bahkan di hadis saya disebutkan, wa an yalqiya akhaka biwajhin thaliq, engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang senyum saja itu sedekah, ya kan?
tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum dengan saudaramu, ya kan, itu juga adalah sedekah. Ternyata Bapak Ibu, ibadah bahagia itu adalah ibadah, ya kan? Bahagia adalah ibadah. Jadi jangan sampai istilahnya kegalauan kita, kesedihan kita itu membuat kita lupa bahwasanya bahagia itu adalah ibadahnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi nggak mungkin kita mau mentadabburi ayat-ayat Allah kalau kita itu penyedih. Ya kan? Nggak mungkin kita mau mengambil iktibar, ya kan, seperti surat Al-Ghasyiyah tadi, afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat, sampai terakhirnya kalau kita adalah jiwa yang penyedih. Maka bagus sering kita mendengar tulisan apa, jangan lupa bahagia, kan gitu kan, sering diingatkan jangan lupa bahagia, ya. Kenapa? Karena bahagia itu ibadah. Seberapa banyak orang bisa khusyuk ibadahnya, kenapa? Karena dia bahagia. Seberapa banyak orang bisa memberikan jalan keluar, kenapa? Karena dia bahagia. Seberapa banyak orang bisa mengajar dengan baik, mentransfer ilmu dengan baik, kenapa? Karena dia bahagia. Kita nggak tahu bagaimana kalau gurunya, hakimnya, jaksanya itu mereka adalah orang-orang yang penyedih. Kita nggak habis pikir bagaimana hukum itu akan dipergunakan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menjadi pribadi yang bahagia. Di hadis yang lain juga disebutkan Allah itu sangat mencintai mukmin yang bahagia daripada mukmin yang penyedih. Kenapa? Karena mukmin yang penyedih itu nanti akan menggugat takdir. Dia akan mudah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau orang yang bahagia, mukmin yang bahagia, dia akan selalu berbaik sangka bahwa semuanya yang terjadi itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita contohkan dulu kan. Jadi ada orang mukmin baru sakit 5 hari dia sudah ngeluhnya sampai mana-mana. Padahal 360 hari dia sehat. Kan seperti itu. Maka orang-orang mukmin yang penyedih, dia nanti akan mudah menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah nggak adil, yang mengatakan Allah nggak cinta saya, kan seperti itu. Padahal apa, semua yang diberikan itu sudah ditakar. Ya, wa ma anzalallahu minas sama'i biqadari. Semua yang aku turunkan, baik itu solusi masalah, semuanya sudah ditakar terhadap pribadi masing-masing. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit. Jadi yang pertama kita ulangi kembali, ya, bahwasanya safar tadabbur alam itu dianjurkan, ya kan? Yang kedua, selalu mengingat, ya kan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya. Mungkin nanti kita sholat duhur sekalian jamak dengan asar, qashar boleh karena kita tuh dalam keadaan safar. Kemudian ketika terjadi sesuatu menanjak, menurun, kita juga banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa banyak orang melakukan safar, ternyata itu adalah jalan terakhirnya, ya kan, dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi muslim yang selalu bahagia, yang selalu berbaik sangka, ya kan, yang tidak pernah menggugat takdir yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semuanya berjalan dengan ujiannya masing-masing, ya kan? Ujian saya dan ujian ibu itu nggak sama. Ujian ustaz, ujian yang lain juga ada yang sama. Tetapi apa? Kewajiban kita hanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pepatah Arab mengatakan ketika engkau yakin bahwasanya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan, maka engkau sudah melakukan satu ibadah yang agung, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku rumah tasmaun bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah membawakan untuk singkatnya. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Iqbal. Kepada Al-Ustaz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila
اللهم اختم